Baik, terima kasih. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah, amma ba'd. Ini adalah ruang lingkup dan fungsi kurikulum pendidikan agama Islam ya. Tadi kita sudah belajar bahwasanya ruang lingkup dari pendidikan agama Islam itu adalah hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, atau yang biasa disebut dengan hablum minallah. Berarti ya, ruang lingkup pendidikan agama Islam itu tujuannya adalah bagaimana mewujudkan ya seorang manusia yang memahami hubungan dia sebagai manusia, dia sebagai hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagai pencipta, sebagai ilah, sebagai sesembahan, sebagai mudabbir, sebagai ya pencipta dan penguasa alam semesta. Sehingga dia harus ya, manusia itu harus menghayati, memahami, mengimani dan juga melaksanakan seluruh syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang pertama ya. Yang kedua, ruang lingkup dari pendidikan agama Islam itu adalah hablum minan nas, yaitu hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya. Ya, dikatakan jelas sekali bahwasanya al muslim akhul muslim ya. Seorang muslim itu adalah saudara dari muslim yang lainnya. Ya, suddu ba'dukum ba'do ya, saling menopang saat musibah datang ya, saling menguatkan ketika kita dicoba dengan berbagai cabaran ya, saling kita memberikan semangat ketika kita mungkin kurang ya dalam semangatnya ya. Sehingga kemudian ya, pendidikan agama Islam ini adalah bagaimana ya mewujudkan peserta didik yang mampu untuk berinteraksi ya dengan manusia lainnya. Dia tahu posisinya, kemudian juga kalau dia seorang anak berarti harus birrul walidain, ya berbuat baik kepada orang tua, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ya, jadi yang namanya mengajarkan atau ruang lingkup dari pendidikan agama Islam itu adalah agar seorang anak itu memahami bagaimana kewajiban dia sebagai anak kepada orang tua. Tadi kewajiban dia anak itu sebagai manusia itu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah dengan manusia yang lainnya, kepada orang tua, ibu bapak, kepada saudara, kepada tetangga, kepada tamu, kepada manusia secara umum ya. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW beliau pernah bersabda, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin ya, dan ya pergaulilah manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Nah, berarti tadi ayat Al-Quran itu ada sebagai materi, sebagai konten dalam pendidikan agama Islam. Jadi jelas sekali tuh ya hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya, tahu kewajibannya. Kalau tadi yang hubungan hablum minallah itu adalah seorang peserta didik harus mengetahui kewajiban dia sebagai hamba ya, dia harus sholat, dia harus puasa, dia harus zakat kalau mampu, kalau sudah terpenuhi persyaratannya, dia melaksanakan haji kalau sudah mampu, melaksanakan yang sunnah muakkadah, melaksanakan yang sunnah, melaksanakan yang mubah, serta menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau hubungan manusia dengan manusia yang lainnya, hablum minan nas, berarti bagaimana peserta didik, siswa itu memahami hakikat atau memahami posisi dari dia sebagai manusia, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai tetangga, sebagai tamu, sebagai tuan rumah, dan yang lainnya. Oke, itu adalah yang kedua ya. Yang ketiga ya, Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya, ruang lingkup dari pendidikan agama Islam ini adalah hubungan manusia dengan makhluk yang lainnya, termasuk juga dengan alam ya. Jelas sekali ini bahwasanya